Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Pengorbanan Menteri Magnus Carlsen yang gagal, peringkat 1 dunia tumbang di tangan Maxime Vachier-Lagrave. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen semifinal Speed Chess Championship Main Event 2020, tepatnya pada match keempat, yang berlangsung pada tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 00:40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster nomor 5 dunia asal Prancis, yaitu Maxime Vachier-Lagrave, menghadapi Grandmaster nomor 1 dunia asal Norwegia, yaitu Magnus Carlsen. Terdapat 24 pertandingan di antara keduanya yang akhirnya dimenangkan MVL dengan skor 13-11 atas Magnus Carlsen. Atas hasil ini, MVL atau Maxime Vachier-Lagrave lolos menuju partai final dan akan menantang perlawanan Hikaru Nakamura. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Maxime Vachier-Lagrave menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3068 dan rating FIDE 2784 menghadapi Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3161 dan rating FIDE 2862. MVL memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C6 oleh Magnus Carlsen. Ini adalah pembukaan pertahanan Caro-Kann. Kuda F3, pion D5, pion D3, menteri C7, kuda C3, pion D pukul E4, dan kuda pukul pion di E4. Kuda F6 mengajak pertukaran dengan kuda oleh Magnus Carlsen, diterima saja oleh Maxime dengan kuda pukul kuda di petak F6 dengan tempo skak, pion pukul kuda di petak F6. Pion G3 membuka akses gajah putih untuk menempati petak G2 alias fianchetto gajah. Gajah D6, gajah G2, rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek juga oleh putih. Benteng E8, kuda D2, gajah E6, kuda E4, kuda D7, raja atau benteng benteng E1, gajah F8, dan di sini gajah berpindah ke petak F4 dengan tempo mengancam menteri hitam, dan menteri hitam pindah ke petak B6. Menteri D2, dan di sini Magnus Carlsen memilih untuk tidak memakan pion putih yang gratis. Apabila pion putih yang gratis dimakan, maka akan ada ancaman benteng menuju petak B1. Misalkan menteri pindah, maka benteng pukul pion. Dan dalam situasi seperti ini jelas ya, perwira dari Maxime Vachier-Lagrave lebih aktif karena sudah memasuki pertahanan dari Magnus Carlsen. Kita kembali. Dan di sini balasan dari Magnus Carlsen adalah gajah menuju D5. Gajah E3 kembali mengancam menteri hitam. Menteri hitam pindah ke C7. Pion C4 mengancam gajah hitam. Gajah pindah ke petak E6. Pion B3, pion A5, pion A3, benteng A menuju D8. Menteri C2, pion H6, pion D4, pion F5 mengancam kuda putih, dan kuda putih berpindah ke petak D2, kuda F6, kuda F3, gajah D6, kuda E5, gajah pukul kuda di petak E5, dan pion pukul gajah. Dan dalam situasi seperti ini, hitam memutuskan atau Magnus Carlsen memutuskan untuk tidak memakan pion ini dengan menteri. Apabila pion ini dipukul dengan menteri, kita coba ya, dengan menteri pukul pion, maka yang dilakukan oleh Maxime Vachier-Lagrave kemungkinan besar adalah gajah pukul pion di petak H6, memanfaatkan ancaman benteng putih terhadap menteri hitam.
Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, menteri memutuskan untuk tidak dimukul pion ya, melainkan dengan kuda pindah ke petak G4, mengancam pion putih sebanyak 2 kali. Dan di sini balasan dari seorang Maxim adalah menteri menuju petak C3. Kuda pukul gajah di petak E3 dan benteng pukul kuda di petak E3. Benteng D7 ada kemungkinan ya untuk menempatkan kedua benteng di lajur D. Gajah F1 dan benar saja benteng E menuju D8 menumpuk benteng dan gampang saja bagi Maxim untuk menangkalnya dengan benteng menuju petak D3. Benteng berani ditempatkan di petak D3 karena sudah ada menteri dan gajah putih yang melindunginya. Benteng pukul benteng di petak D3, gajah pukul benteng, dan menteri menuju petak D7. Benteng dan menteri putih bersatu padu ya, atau menteri hitam maksudnya bersatu padu ya, untuk mengancam gajah putih. Oleh karena itu, Maxim membalas dengan benteng menuju petak D1, memberikan penjagaan lebih terhadap gajah putih. Pion A4, gajah C2, dan disinilah Magnus Carlsen melakukan pengorbanan menteri yang akhirnya gagal berbuah kemenangan ya, dengan menteri pukul benteng dengan tempo skak, gajah pukul menteri, benteng pukul gajah dengan tempo skak, raja pindah ke petak G2, pion A pukul B3, dan menteri pukul pion di B3. Kita lanjutkan, dan di sini juga ada tempo dari menteri putih untuk mengancam benteng hitam pindah ke petak D7, pion A4, pion G5, pion H4, raja G7, pion A5, raja G6, menteri B4, raja G7, pion H5, raja G8, raja F1, raja G7. Tampaknya Magnus Carlsen sudah kehilangan ide ya untuk menggerakkan perwira-perwira yang lain karena hanya tinggal melakukan langkah bolak-balik terhadap raja. Raja E1, raja G8, pion F4 mengajak pertukaran pion dengan Magnus Carlsen yang tidak diterima dan akhirnya Magnus Carlsen melangkahkan pion satu langkah ke petak G4. Raja E2, raja G7, raja E3, raja G8, pion C5, raja G7, menteri A4, benteng D5, pion A6. Ini sangat berbahaya ya. Jangan sampai pion putih ini lepas untuk promosi. Oleh karena itu harus dimakan dengan pion B pukul A6 dan menteri putih memilih memakan pion yang ada di petak C6 sekaligus memberikan penjagaan terhadap pion yang ada di petak C5 ya. Pion A5, menteri B5, pion A4, menteri B4, gajah D7, pion E6. Ini adalah paksaan dari Maxime Vachier-Lagrave terhadap Magnus Carlsen. Dan di sini Magnus Carlsen memilih gajah pukul pion. Kita ulang atau kita kembali ya. Apabila di sini pion yang pukul pion, maka akan sangat berbahaya bagi seorang Magnus Carlsen. Dalam situasi seperti ini, balasan terbaik Maxime Vachier-Lagrave adalah menteri menuju petak B7. Dan ini akan sangat berbahaya ya. Karena nantinya akan ada langkah susulan pion putih yang di lajur C untuk maju satu langkah, yang akhirnya akan sangat membahayakan. Kita kembali. Oleh karena itu setelah pion E6 maka gajah pukul pion, pion C6, benteng D1, menteri pukul pion di A4, benteng C1, menteri D4 skak, raja H7, menteri D6, benteng C4, pion C7. Selangkah lagi pion putih promosi. Namun jika untuk mencapai promosi masih jauh ya bagi Maxime Vachier-Lagrave karena ada benteng dan gajah hitam yang menjaga petak C8 tempat promosi dari pion putih.
benteng C1, menteri D8, benteng C4, raja D3 mengancam benteng, benteng C6, raja D4, raja G7, raja E5, benteng C3, raja D6, benteng pukul pion di petak G3. Inilah langkah yang sangat salah dari seorang Maxime Vachier-Lagrave. Maksudnya dari Magnus Carlsen ya. Ini langkah paling brutal atau paling salah. Karena langkah ini membuat Magnus Carlsen sudah tidak bisa menghindar lagi dari ancaman skakmat. Kita kembali dalam posisi seperti ini berdasarkan analisa komputer. Balasan terbaik untuk Magnus Carlsen adalah benteng menuju petak E3. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya seperti ini. Menteri E8, benteng E4, menteri B8, benteng E1, menteri B2 skak, raja G8, raja E7, gajah C4 dengan tempo skak, raja F6, benteng E6 skak, raja pukul pion, benteng C6, menteri B7, dan seterusnya ya. Namun di sini sayangnya yang dilakukan oleh seorang Magnus Carlsen adalah benteng pukul pion, sehingga ancaman skakmat sudah tak dapat lagi terhindarkan. Di sini balasan dari seorang Maxim adalah raja menuju petak E7. Benteng E3, namun ini sudah telat karena ada satu langkah terakhir yang dilakukan oleh Maxime Vachier-Lagrave yang akhirnya membuat Magnus Carlsen menyerah. Ya, langkah itu adalah langkah sederhana aja ya. Dengan menteri pindah ke petak F8 skak. Dan dengan langkah ini Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Namun apabila dilanjutkan masih ada satu atau dua langkah lagi ya. Di sini apabila dilanjutkan, raja dari Magnus Carlsen masih bisa pindah ke petak H7. Dan setelah raja putih pindah ke petak F6, apapun respon dari perwira atau raja hitam tak akan mampu untuk menyelamatkan raja Magnus Carlsen dari skakmat. Oke, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.